gue punya satu permainan sama temen gue di balkon. Ada orang buka lewat? mulut, Hah? enggak buka mulut. Gitu mangap kan. Yang ludahnya jatuh duluan dia yang menang. Kamu mau jalan Cepet. cepat, jalanlah sendiri. Kalau abis itu Kalau pengen jalan jauh, jalannya rame-rame, jalannya bareng-bareng. Jadi ini tuh berawal dari ada tawaran MC, Yes. katanya ini acara arisan sosialita. sedih. Iya, makin gue tanya detail-detailnya, semakin ada kejanggalan. Ini adalah Spill at Invipop bersama Bottombang. Yeay! Setelah sekian lama nih, kembali syuting lagi. Ya, gue kemarin habis dari luar negeri, Pangandaran. Jadi, hari ini bintang tamu gue itu adalah konten kreator, terus penyiar radio, dan MC yang pernah menolak tawaran dengan uang berapa waktu itu ya? Puluhan juta kalau nggak salah. Langsung aja kita ngobrol sama doi nih. Raye, Sabrina. Terima kasih loh. Serius? Apa nih? Menolak tawaran MC. Sumpah, Gile. itu sebenarnya tuh cerita udah lama, Kak. Ah, Kayak di tahun 2020 gitu. Oke. Cuman kalau ini real ya, kalau misalnya lu nge-google nama gua, itu tuh kayak ada di paling atas. artikel ketiga keempat lah. Terus? Terus jadinya seperti itu menempel ya kepada Pada nama Anda. pada nama saya gitu. Jadi memang benar, gue pernah nolak tawaran MC 30 juta waktu itu ya, Nek. Ih lumayan, lumayan banget 30 juta. 2020 lagi pandemi lah gitu kan. Wah, bisa langsung beli Vespa gak sih itu? Kenapa langsung Vespa? Enggak ya? anjir? Enggak. Harga Vespa berapa sih? Ya, Lebih pokoknya dari itu. Lebih kan? Kalau nggak lo emang nyicil mobil sebenarnya bisa. DP mobil bisa kan tuh ya, semalam 30 Itu acara juta. apa, Ray? Jadi ini tuh berawal dari ada tawaran MC, Yes. katanya ini acara arisan sosialita. Sedih. Iya, makin gue tanya detail-detailnya, semakin ada kejanggalan di dalam tawaran tersebut. Katanya nggak boleh bawa temen lah, Oke. terus abis itu nanti prosesinya ada ina itu gitu, kayak sampai ada di mana dia selalu menyebutkan, iya Kak nanti di akhir acara akan ada eksekusi. Kata gue eksekusi apaan? Ada penjahat di situ dieksekusi. Ternyata eksekusi itu adalah eksekusi ada penumbalan. Iya gitu, katanya itu adalah penumbalan untuk apa ya, kayak pesugihan gitu kali ya buat si sosialitas. random banget deh. Gue nggak tahu, tapi gue nggak tahu ini bohong apa bener ya. Jadi kata gue, aduh aneh banget, ya udah gue tolak. Tapi itu acara malam atau siang? Malam Kak, gue nggak boleh. Pokoknya lokasi sama tempat, lokasi sama tempat sama ya. lokasi, pokoknya daerah di Jadwal, mana, ya. daerah di mana, terus nama tempatnya apa tuh gue nggak boleh tahu dulu sebelum deal. Oke. Gitu. Terus abis itu pas gue tanya bayarnya berapa, budgetnya 30 juta. Conflicted dong gue, ya kan? Akhirnya gue tolak. Coba nawar 40 juta. Langsung jalan. Enggak juga sih, takut Kak. Itu aduh, gue mau ngulik siapa emang itu? Gue nggak tahu karena mereka nggak mau ngasih tahu siapa Oh kliennya. iya, lo gitu. kan akhirnya nggak deal dan lo jadi nggak tahu siapa di balik semua itu kan. Betul. Nah ternyata 1 tahun kemudian ada juga yang ditawarin kayak gitu, ditawarin acara kayak gitu juga. Terus abis itu tapi dia nolak juga gitu. Dan aduh aku lupa namanya siapa, tapi dia cerita juga di TikTok dan cukup viral juga. Kalau dia nanyanya lebih detail. Oke. Jadi kayak dia berhasil mendapatkan informasi prosesinya nanti akan ada ini, ada itu, ada penumbuhan darah, apa gitu. Anjir, random banget deh. Random parah. Kok kayak jadi emang kumpulan mistis-mistis gini? Ya kan? Kayak di drama-drama gitu. Itu siapa tuh tadi? Ada tiktokers, bukan tiktokers sih, jadi ada MC juga yang dapat tawaran juga. Terus dia cerita 1 tahun kemudian, setelah aku ditawarin, dia 1 tahun kemudian dapat, terus dia cerita juga di TikTok. Gitu. Tapi kayaknya menurut gua dia nggak boleh ngerekam foto-foto gitu kayaknya. Nggak boleh, itu buat teman aja nggak boleh Kak. Tapi kalau gua jadi lo, gua mikir juga 30.000, 30 juta ya kan? Lumayan kan? Cuman kayak kepo, cuman gua takut juga Iya, ya. Allah takut Kak. Tapi itu 2020, Raya tuh udah siaran juga? Aku siaran Siaran tuh dari akhir kapan? 2019 kan. Oke. Jadi kayak udah setahun gitu, hampir setahun jadi penyiar dan baru-baru ngonten di TikTok juga sendiri waktu itu. Awalnya sendiri ya? Awalnya sendiri gitu. Jadi Konten apa dulu awal? siaran lah. Konten siaran itu? Konten siaran. Nah, dulu tuh
Gue suka dimarahin bini gue karena suka kebawa. Ya. Suka ke bawah ya, Nek? Gak apa-apa, Tapi lama-lama jangan nyaman. biasanya. Ya kan? Itu yang nyaman bahaya itu. Emberan, Wak. Terus gimana, Wak? Jadi pertamanya tuh aku kontennya tuh emang udah pengen jadi ada TikTok nih. Yes. Pengen kali gue jadi tiktokers kak. Waktu itu kan siaran weekend doang kan. Terus ngapain gue ya ngisi-ngisi kegiatan dan ngisi-ngisi rekening gitu. Terus habis itu bikin TikTok deh, coba kita ngonten gitu. Kita coba ngonten pertamanya ala-ala dulu ke cover lagu, nyanyi-nyanyi. Iya. Sehari satu tuh komit, Cina. Sehari satu posting. Gak laku, Wak. Viewersnya 50, 75 gitu. Tapi awal emang pasti kayak gitu ya. Iya kan? Awal tuh emang harus berjibaku. Karena kan di TikTok orang pada ngonten semua ya. Iya. Gue awal juga kayaknya pernah jadi apa ya, jadi pesimis. Gue Ya kan? males TikTok deh. Tapi harus emang bener-bener apa ya, konsisten. Iya, Akhirnya lo konsisten juga kan? Akhirnya gue konsisten sampai akhirnya masuklah FYP gue dari luar negeri ada konten siaran gitu, duet this video kayak lo siaran ala lo gitu, dia muterin lagu gitu kosongan. Terus gue siaran, random aja belakangnya Gen FM gitu, logo Gen FM di studio Gen FM gitu. Lah, di viewsnya 28.000, gue panik, Wak. Tiba-tiba soalnya. Tiba bun, ya udah, terus kayak 2 malam langsung followers gue naik 10.000 tuh tahun 2020. Anjir, cepet juga ya. Cepet juga tapi deg-degan parah, panik gitu kayak, apaan sih nih gitu. Dan akhirnya Raya ketemu formulanya. Betul. Dan itu diterusin dari awal tuh sampai sekarang. Iya, diterusin gitu. Jadi kalau di akun aku sendiri kan masih seputar kayak public speaking, terus siaran, terus tips-tips gitu-gitulah, Kak. Selain sendiri, Bertiga ada. Sama ada siapa? Raye, Andre, Pila. Sama Andre sama Pila. itu bikin konten apa? Nah, Pila itu kan penyiar juga. Penyiar juga. Kalau Andre tuh apa namanya MC juga, fashion stylist, dia juga ngonten Konsultan juga. stylist. Iya, jadi dia yang suka styling erteng-erteng kan, Wak. Suka ngecengin-cengin, gue sering lewat tuh di FYP. Iya. Tapi Nyinyir kocak fashion lucu Tapi banget kan. kocak. Kocak, jadi aku punya satu akun lagi namanya Raya Andre Pila, di mana Andre sebenarnya juga ngonten sendiri juga, Pila ngonten sendiri juga, tapi kita bertiga bergabung. Sebenarnya kontennya tentang apa? Lebih banyak soal komedi sih. Oke. Gitu. Jadi soal celutukan-celutukan kita gitu yang mungkin banyak orang yang relate juga gitu. Jadi alhamdulillah banyak yang apresiasi dan banyak yang nonton gitu. Kalau buat kami banyak ya, kalau buat pemirsa ternyata kurang banyak, mohon maaf nih gitu. Kita Tapi- aja dapat views 28.000 panik pertama-tama. Ya kan? Iya. Gue juga gitu sama sih, Ya panik kan, aja. Kak, panik kan? Itu sampai udah diundang TV ya, bertiga. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, makasih. Tabarakallah, Baru baik. satu sih ya, Rumpi waktu itu di Fanny Rose. Gimana pas pertama kali lo diajak? Pas Langsung pakai Alphard kan? nggak mampu Kak bayarnya, soalnya Alphard taksi ya kan. Taksi Alphard Itu nggak mahal. yang ngajak pertama dari TV ke Raye apa ke siapa? Jadi yang ngonteknya itu ke Instagram, DM Instagram Oke. kalau nggak salah. Terus yang buka pertama kali itu Andre, kita diundang nih guys di Rumpi gitu. Itu tuh kayak H-1 gitu diundangnya, Anjir, mepet banget. asli. Tapi kayak kita sebagai bocah-bocah yang dulu nontonnya TV, masa kita tolak gitu kan dulu Fanny Rose tontonan kita gitu kan. Jadi yaudah iyain aja, iyain akhirnya alhamdulillah jadi diundang. Ya udah gitu terus kayak happy banget karena Kesempatan yang Betul. mengagetkan lah ya. kesempatan yang mengkagetkan, terus kayak kapan lagi aja sih, kapan lagi nih masuk TV, habis itu pengalaman juga, sesuatu yang bisa diceritain gitu loh Kak, walaupun ya di sananya sebentar, tapi kan tetap pengalamannya Tidak kita ingat, terlupakan. iya tidak terlupakan Itu selamanya. si Rumpi itu siapa sih? Siapa aja sih? Siapa? Rumpi itu pembawa acara siapa aja? Fanny Rose only waktu itu, tapi barengan sama another guest gitu, di segmen satunya tamu lain, segmen 2-nya Raya Andre Pila gitu. Tapi baru sekali dimasuk TV udah bikin ini sih, maksudnya pencapaian yang lumayan. Iya sih, alhamdulillahnya ya Kak ya. Terus belum ada lagi nih tawaran TV? Boleh ya yang mau nawarin DM @Raya Andre Pila. Gitu Kak. Tapi berarti nggak bisa
nggak bisa disimpulin. Gue mau nanya tadi kayak lo lebih enak di radio atau di TV? Karena kan di TV baru sekali kan. Baru di sekali undangnya. Radio aja lo dari tahun 2019. Iya, November 19. Itu langsung Gen. Langsung Gen FM. Nah, awal Raye masuk Gen FM itu kan gue pernah dengar kalau orang radio biasanya masuk tuh gara-gara magang. Iya. Atau emang lo sengaja ngelamar di situ. Itu Raye gimana dulu? Jadi kalau emang jadi penyiar radio itu bukan seperti pekerjaan-pekerjaan lain yang ada open recruitment gitu atau loker langsung bisa daftar jadi penyiar radio gitu. Jadi memang kebanyakan penyiar radio kan posisinya itu adalah close rec ya. Apa gitu. tuh close rec? Maksudnya nggak open recruitment tapi iya, close iya. recruitment Iya, gitu. iya, iya. Nah, si posisi ini biasanya apalagi buat penyiar Gen FM tuh kayak selalu ngambil penyiar yang udah pernah siaran di radio swasta lain. Oh, oke. Gitu. Jadi aku cukup beruntung dan cukup punya kesempatan untuk bisa siaran di Gen FM sebagai radio swasta pertama aku. Gitu, karena sebelumnya siarannya di radio kampus kan Kak. Jadi aku tuh sebenarnya bisa dibilang ya orang dalam dulu gitu. Oke. Karena kita jadi karyawati dulu, Wak, 2 tahun. The power of orang dalam. Iya, karena aku orang dalamnya, karena kan aku karyawati. Oke. Gitu, jadi aku masuk magang dulu, magang sebagai marketing. Setelah magang, aku sambil kuliah, outsource gitu. Jadi part time lah ya istilahnya, part time. Jadi seminggu tuh sebagian ke kantor, sebagian ke kampus, bolak-balik Gen FM, sampai akhirnya aku lulus ngisi posisi PR, jadi PR. Yeah. Jadi aku jadi PR Gen FM dulu selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini aku sering ngajuin diri kayak ke bos aku, ke atasan ya. Kak gimana sih Kak caranya biar bisa siaran gitu. Bos aku sih selalu bilang kalau kantor ini tuh memberikan kesempatan. Kalau misalnya lo mau, lo ajuin aja demo siaran lo rekam suara lo ala-ala lagi siaran. Biar nanti didengerin dulu nih lo cocok apa enggak gitu. Dan lo ngasih demo yang lo siaran kampus? Enggak, gue bikin di sendiri? studio. Jadi begitu penyiar udah selesai siaran sampai malam tuh. Begitu ke studionya kosong, Lo bikin demo di situ? gue isi deh tuh, gue bikin demo di situ. Terus gue nanya-nanya senior-senior gue juga. Gue nanya, Kak ini bagus gak sih gitu. Gue nanya tuh pertama kali sama Dimas Joy. Mentor pertama gue tuh, Dimas Joy. Terus habis itu pas gue kasih demo gue ke atasan gue, didiemin aja sih setahun nih Mas. Setahun didiemin dulu. Setahun? Iya, setelah gue denger-dengar juga ya gak bagus juga demo siaran gue, jadi ya wajar didiemin gitu. Tapi mungkin gue bebal ya. Gue bebal, gue bikin lagi sampai akhirnya ada titik di mana gue ditawarin, oke, lo mau jadi penyiar apa lo mau lanjutin PR lo? Karena kita ada slot kosong nih. Kalau lo mau, lo di training. Tapi slot kosong penyiar itu? Iya, show. Kalau lu mau, lu harus di training dan lu harus resign. Gitu, which is lu akan, maksudnya secara karir ya lu meniti lagi. Iya, dari nol meniti lagi karir ya. dari nol lagi, which is saat itu di umur gue masih nggak apa-apa lah meniti karir lagi. Cukup, walaupun sebenarnya cukup dilema sih kayak, aduh secara hitung-hitungan berkurang sih Mak. Cuman ya siarannya weekend doang kan, Sabtu Minggu. Maksudnya bukan doang yang gimana-gimana, tapi dari 7 hari, gue cuma pakai 2 hari kerja kan, 5 harinya gue bisa ngapain lagi. Berkonten gitu-gitu iya, berkonten. Terus saat itu juga nyambi jadi produser juga. Jadi sebenarnya waktu pertama kali siaran cukup sibuk, tapi pandemi di situ. Jadi udah kita siaran doang deh, jadi Sabtu Minggu. Makanya konten. Di Gen FM pas lagi pandemi, siaran gimana sistemnya? Ada online-online gitu gak sih? Ada. Kayak tapping gitu ya? Ada, jadi siarannya tuh dari rumah gitu Kak. Oke. Jadi kita kayak nge-remote software siaran yang ada di kantor ke laptop rumah. Terus habis itu kita rekaman pakai handphone. Habis itu baru kita masukin ke si sistemnya ini. Kita masukin ke softwarenya gitu. Ke playlistnya gitulah. Rada ribet gak sih? Rempong parah. Biasanya kan Rembukan nih. lo langsung datang ke kantor, radio, udah tinggal pecat-pecat gitu kan? Ini harus lo aktifin apa lagi. Terus tadi gue denger lo udah bersiaran pas lagi ngampus. Iya, di radio kampus. Radio kampus. Dulu ngampus di mana kayak? Di UI. Angkatan 2014. 2014. Iya. Jurusannya nggak jauh-jauh pasti nih, komunikasi enggak? Iya, jurusannya gue broadcasting. Terus gue ngampusnya, radio kampusnya tuh namanya RTC UI. RTC UI. Iya, jadi emang gue cukup salah satu penyiar yang
jurusannya tuh matching. Jarang sih kayak gitu. Iya, kayak misalnya Patra kan Patra penyiar Gen Gumala. FM, Patra Gumala, dia S2-nya Ilpol kan. Terus jadi siaran. Cocok banget. Iya, ada juga mentor gue, Feve Adeline tuh dia kuliahnya pariwisata gitu. Ya masih mirip-mirip lah. Gue yang bener-bener sejalan gitu, dari broadcasting terus jadi penyiar radio. Cuman sih kalau gue lihat emang radio itu ya emang skill dari ngomong ya. Jadi memang dibutuhkan skill gitu. Terus pas di kampus, Rai sempet jadi kayak ketua radio kampus atau cuma jadi anggota aja apa gimana? Enggak sih, bukan jadi ketua, tapi kayak kalau menurut aku di kampus itu aku lebih diasah skillnya itu justru di MC. Di MC, ya. oke. Karena kan banyak acara-acara kampus gitu kan Kak. Banyak acara-acara kampus jadi kayak nge-MC dong gitu. Acara-acara kampus yang di kantin gitu. Iya, betul. Nanti abis itu ada band gitu ya? Iya, terus kita belajarnya dan mengasah dirinya tuh di situ, di MC-MC kampus gitu. Gitu, dan sebenarnya kalau ngomongin dunia radio aku udah cukup familiarnya tuh dari SMA. Karena SMA aku ikutan ada satu kayak ambasador gitu. Jadi lo perwakilan SMA lo. Lo perwakilan SMA lo untuk bisa siaran bareng penyiar aslinya di satu station radio. Asik dong. Asik. Itu SMA mana lo? 26 gue. Jaksel. Tebet. Nggak jaksel banget sebenarnya ya. Tebet. Lo musuh gue berarti. Lu mana nih? 54, tau gak lo? Demi Allah tau nggak? Gue 54 juga satu semester. Demi Lah. Allah. Tahun berapa itu? Tahun. Gua masuk tuh 2000, berarti 2007. Lulus 2010. Ih, gue lulus 2014, masuk 2011. Lah, Gue 54 Bun, Pila juga 54. Gue sama Pila tuh satu bangku. yang gua mau tanya nih, pas lu masuk 54, kan Iya. cuma sebentar tuh. Iya. Masjid udah jadi belum? Udah. Udah. Kan masuk gerbang, masjid sebelah kanan. Iya. Lurus lagi kantin, gedung sini kan. Betul. Nah iya. Soalnya Udah. pas gua masuk, Hah? itu gedung masih baru. Masjid belum ada. Udah 4 lantai tapi? Udah 4 lantai. Udah 4 Pokoknya lantai. bentuk gedungnya tuh udah pendidikan banget deh, ya kan? Ih, Terus itu kan parah. emang area pendidikan kan. Jadi gua tuh diungsi ke belakang, ke SD. Berapa tahun? Sebentar sih, ternyata emang pas gue lagi masuk tuh udah tinggal peresmian aja. Iya. Cuman si masjid itu pas gue dari awal masuk sampai gue lulus Agak. nggak jadi-jadi. Gak jadi. Oh. Cuma mangkrak gitu dong. Makanya tadi gue langsung nanya, "Ini masjid udah jadi apa belum?" Udah, untungnya udah. Kenapa cuma sebentar aja? Jadi gue di 54 itu cuman 1 semester. Di situ gue ketemu Pila. Jadi gue Pila sama-sama anak kampung Melayu, bro. Berarti Pila tapi Jatinegara ya. tapi Pila 54 sampai kelas 3. Apa kelas 3. Oke. Jadi gue akrab sama Pila tuh dari 54, terus 1 semester kemudian gue pindah ke SMA 26. Kenapa pindah? Gue juga sebenarnya kalau sekali gue pikir-pikir ngapain juga gue pindah ya? Karena sama-sama aja gitu SMA-nya gitu. Enggak alasan terberat. Kayaknya karena gue dari SMP Semabel. Mabel, gak banyak yang Nggak jauh-jauh ya? Iya, gak banyak yang ke 54, jadi gue pas masuk 54 tuh gue pengen pindah ke 26 karena banyak teman-teman gue di situ. Iya, emang. Padahal pas gue udah di 54 gue nyaman banget. Kenapa? Seru-seru banget Kak orang-orangnya. Lu tau gak nih, gue di 54 gue punya satu permainan sama temen gue di balkon. Kita setiap pagi kita ke balkon gini, terus kita Ada orang buka lewat? mulut, buka mulut, gitu mangap kan. Yang ludahnya jatuh duluan dia yang menang. Anjir. Kampung kan? Dewasa. Tapi Kampung. itu permainan orang-orang Itu gua. kampung Melayu tuh gitu. Gue gak tau ya anak yang 54 yang lain, tapi gue sama temen gue pada saat itu kok kita kampung banget tapi bahagia Kak. Itu di lantai berapa lo? 2? Lantai 4, kan kelas 1. Iya, bener. Jadi kayak setelah gue pikir-pikir, di 54 seru banget, kocak-kocak Seru banget. sih, Di seru. 26 juga seru banget, tapi mainnya tuh beda. Ya 54 mainnya begitu tuh. Berarti lo berapa lama tuh? Sampai lo pindah ke 26 tuh berapa lama? 6 bulan, 1 6 bulan? semester. Guru yang paling lo inget siapa? Bu Matematika, Bu Eva. Aduh, iya lagi. Bu Eva, udah lu Gue deh. ngerasain. Marpaung, Pak Marpaung. Pak Marpaung lagi, iya lagi. Itu guys, itu Pak adalah, Marpaung lagi. itu guru matematika dan dia orang Batak. Asli. Telek. Jadi kalau dia selalu keliling sekolah bawa penggaris kayu segede Iya gini. banget lagi. Jadi dia cuma jalan terus tok gitu kan. Itu dari ujung koridor kan udah seker. Keren banget kan. Iya. Udah abis itu pada kabur. Tapi ya gue tau lah Iya, spot lagi. untuk ngerokok di 54 lu tau gak? Tau gak lo? Enggak tahu karena gue nggak ngerokok waktu di 54. Di luar ngerokok. Enggak.
Enggak gue gila. Anjir 54. Enggak Iya, jauh-jauh gila. anjir. Seru banget sih. Kayak maksudnya lucu-lucu banget Kak anaknya, gue gak tahu deh. Anak-anak banget lucu-lucu banget Kak. Kayaknya nih kalau gue bisa simpulin 54 itu kayak gabungan dari yang orang-orang kampung Melayu nih Iya. atau orang Jakarta Timur Betul. sama Jakarta Selatan. Itu nyampur di situ. Ibarat kata Singapura kan, Wak. Di situ melting pot. Singapura. Iya. Ada pelabuhannya gitu. Jadi orang berbagai macam dumprak di situ. Wah, asli gue setiap pagi tuh ngerasa kayak gue lagi nonton Lenong, tau gak lu? Jadi ngumpul di koridor semua pagi-pagi, bercanda aja gitu. Iya. Bercanda. Berarti guru olahraga lo siapa? Panolo. Aduh, maaf banget gue lupa, Lupa, nih kalau lupa. dulu. Gue paling ingat Bu Eva. Bu Evi sih. Bu Eva bener. Bu Eva ya? Matematika Bu dia. Eva, matematika. Matematika kan? Iya, matematika sama Pak Marpaung, tapi Pak Marpaung gue gak diajarin, cuman gitu, dia selalu keliling, bener banget. Iya. Selalu keliling aja menertibkan. Dulu kalau gua sama kayak lo suka kalau pergantian pelajaran, Iya. gue ke depan. Jadi Iya. ngeliatin adik-adik kelas cewek-cewek tuh Iya. lagi pada olahraga. Iya. Gitu kan. Iya. Di belakang guru. Kenapa nggak masuk? Temen gue gini. Bentar Pak lagi ngeraut. Gini. Jarinya Oh diraut. udah abis ngeraut masuk ya. Iya. Gitu. Kalau nggak gini. Kamu ngapain pada di luar ngeliatin orang? Iya, iya. Ada yang muntah, Pak. Mana? Itu lagi dipel, lagi ada yang muntah. Terus guru itu percaya. Dan dia nggak ngelongok gitu. Oh iya, ada yang muntah. Iya. Nggak ngelongok dia. Dia percaya. Percaya aja. Seru banget aja Ih, 54. lucu banget, parah sih lucu banget. Kalau 26 tuh lucu banget juga, tapi kayak anak kecil gitu bercandanya. Apa? Kalau udah 54 tuh lenong parah sih. Kayak 26 lebih gaul deh, kalau menurut gue. Udah bercandanya tuh lebih anak kecil gitu, lebih Oh, gitu? kayak bocah kalau aku sama teman-teman aku sih. Oh. Jadi kayak kembali ke bocah lagi, tapi kalau di 54 bercandanya tuh bercanda kayak ya itu ya lomba jatuh duluanan ludah sih, parah sih kata gue. Berarti lu rumah di mana sih, Re? Lo anak Jaktim berarti ya? Jaktim gue Di mana? sempet di Bekasi, Bintara, terus gue pindah ke Pondokopi. Lu di mana nih? Bintara 2 gua. Gue Bintara 8. Ya jauh ya. Jauh Deket tol ya? Gue Bintara 8 tuh mani. Soalnya dari aksen Inggris lo nih emang Bintara lo. British kan? British. Bekasi kan? Bintara 8 ternyata. Bintara 8 gue deket SMP 14 Bekasi. Dekat rel kereta ya? Deket Iya nggak sih? Pondok Cipta. Oh, Pocip. Banjir Pocip. dong lo. Banjir yang waktu 5 tahun itu gue dapet, tapi setiap tahun enggak. Gue sempat banjir juga sih. Lah. Nggak jauh-jauh Iya. anjir. Balik lagi nih Raya setelah kita ngomongin sekolah kita. Iya. Lu misalnya nih, kalau dapat kesempatan nih, dapat satu program di TV, sama satu program di radio, lu Oke. lebih milih mana? Wah, sulit sih. Sulit banget dipilih. Tapi, karena gini, kalau misalnya kita ngomongin program TV, faktor untuk program TV ini bisa bertahan lama, itu kan Oke. banyak ya. Iya. Maksudnya yang menerapkan rate per menit, terus, wah di bintang tamu ini rate-nya lagi tinggi. Oke, besok kita lakukan treatment yang sama. Itu tuh masih di TV tuh, treatment yang kayak gitu. Sedangkan di radio tuh enggak. Jadi pertanyaannya agak sulit sih kan, soalnya kalau misalnya gue iya ini program TV, belum tentu misalnya guanya cocok sama audiensnya, sehingga nanti kalau program yang nggak sustain gimana? Kalau program yang nggak tahan lama gimana? Karena kan faktor yang menentukan program TV itu bisa langgeng Lama, tahan lama kan banyak. Gak Gitu. cuma dari gimana acaranya, Iya. ya kan? Dari MC-nya juga gitu. Betul, dari bintang tamunya juga atau faktor-faktor lainnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dengan skill gue yang sekarang, aduh gue nggak tahu sih, gue never say never ya, tapi Tapi gue rasa lu bisa sih dua-duanya. masa sih, tapi nggak tahu sih, kan nggak tahu juga, belum ngerasain di TV juga. Ya gimana? Ada tawaran film gitu nggak? Nah, Acting. mau gue Udah ada tawaran belum? belum dong, tapi kayak seru kali kalau kita ada di film gitu kali kayak Kayak gue ngebayangin lu bertiga ada di, Iya Allah. misalnya ada film terus lu bertiga tuh jadi cameo gitu kan. cameo terus ngelucu gitu tuh kayak seru sih. Pengen banget sih. Maksudnya biar bisa, menurut gue tuh prestasi-prestasi kayak gitu tuh bisa dijadiin bahan buat ini loh, buat ke keluarga gitu loh, ke grup Lagi keluarga. arisan ya. Iya, di grup keluarga gitu. Ngirim link. Ngirim link. Soalnya kayak misalnya gue bilang ini kayak, iya nih aku habis collab misalnya sama creator ini yang terkenal gitu. Belum tentu keluarga gue tahu, Mak. Tapi kan kalau misalnya judulnya, iya abis masuk TV nih di Rumpi ada Feni Rose, kan mak gue langsung
udah langsung wah Taruh di asik. status grup dong, status WhatsApp dong. Anak wedokku. Anak wedok. Iya. Tapi pertama-tama lu terjun di dunia radio terus konten-konten gitu, orang rumah support banget pasti dong. Alhamdulillah support Suka banget. ada nanya-nanya, kamu ngapain sih itu bikin konten-konten gitu? Suka ada nanya gitu gak? Untungnya gue cukup punya privilege, orang tua gue sangat amat membebaskan pilihan karir gue sih. Seru, mantep. Iya, alhamdulillahnya gitu. Selama transferan aman aja, ya kan, Wak? Sudah paling penting. Selama transferan aman aja, kata mak gue, kerja deh lo, apa aja, yang penting halal, transferan aman, aman. Gue suka nih aksen-aksen British asik ini dia. Aksennya gaul lagi. Kan sekampung gitu, Bun. Lain di rumah berapa bersaudara sih? 3, Lo anak pertama sih? anak kedua, middle child gue. Anjas. Jadi yang menyamakan Ray Andre Pila sama-sama middle child semua. Oh gitu. Emang Sama-sama anak ada kedua. kesamaan apa emang dengan middle child? Ya kan stereotipnya tuh middle child biasanya anak yang paling beda, yang paling rebel gitu. Ya bisa dibilang dari gue bersaudara bertiga, gue yang paling beda sih. Selain gue cewek sendiri, gue juga yang paling ekstrovert, paling nyablak, gitu, paling ekspresif gitu. Begitu juga dengan Pila dan Andre, gitu. Oh gitu ya. Jadi middle child gue. Gue baru denger lagi middle child. Iya, lu nonton ini gak sih NKCTHI? Nonton. Kan yang paling Gue taunya nyebreng. malah, itu bener gak sih generasi nih? sandwich tuh sama gak sih? Beda ya? Kalau generasi sandwich, lu membiayakan orang tua lu sama Adek, sama anak, adik-adik. adek dan anak lu ntar. Jadi lu atas bawah kehimpit. Itu sandwich ya? Itu sandwich. Kalau middle child tuh kalau di NKCTHI kayak si Sheila Daranya. Oh. Kan si Rahel Amanda jadi anak terakhir, Iya. terus Rio Dewanto jadi anak pertama. Sheila Dara tuh anak kedua tuh. Yang jarang dicolek ya? Itu wah. Dia punya dunia sendiri kan waktu itu? Punya garasi sendiri buat nge-art-art gitu kan? Iya, gitulah kira-kira stereotipnya. Itu harusnya gue middle child. jadi kakaknya. Karena lu mirip sama Pertanyaan selanjutnya. Kasih. mirip kok. Rio Dewanto, gua. Mirip Kak, mirip. Apa jempol? Mirip beda nasib. Iya betul. Sama-sama bagus nasibnya. Tapi yang bagusan dia tapi. Kan aku bilang sama-sama bagus nasibnya, beda jalan aja. Iya kan. Yaudah ntar tungguin aja. Ada NKTC Cuacuahi 3 lah itu gue yang main ntar. Wih, gila. Ray, kalau lo bikin konten tuh setiap hari bikin terus lo upload atau lo bikin lo nge-banking dulu nih? Kayak Abis itu lo uploadnya ada ditentuin hari apa gimana? banking. Kalau Raya Andre Banking Pila ya khususnya, ini gue ngomongin soal Raya Andre Pila, kita tuh biasanya ketemu seminggu sekali. Oke, Seminggu. weekend ya? Enggak tentu. Nggak Jadi tentu. selalu janjian, minggu ini mau ketemu hari apa nih, gitu. Oke. Seminggu sekali sampai 2 kali lah. Oke. Itu biasa kita banking. Sekali bikin video tuh bisa kayak 5, 6 video. Tapi itu sebelum ketemu lo udah mikir di grup kita bikin ini atau lo pas ketemu baru ada idenya? Idealnya begitu. Idealnya kita Oke. mikir dulu. Idealnya kita ibarat kata Ibarat brainstorm kata, dulu. ibarat kata. Ibarat kata ya, Wak. Jadi nggak terlalu makan waktu sih kalau pas ketemu ya? Betul. Cuman ya udah nyampe ngumpul biasanya di kosan Pila gitu kan. Pesen apa nih? Makan yuk. Iya, Manado aja, Manado yuk. Manado. Ngopi kali, ngopi. Update dulu. Wak, tau gak sih kemarin tuh gue habis ngelelep gitu. Itu minimal 3 jam lah. Lah, Baru lo bikin konten. 3 jam sampai kata gue kagak konten ini. Tapi begitu udah konten, udah deh konten kita brainstorm, catat-catat, ngelisting. Biasanya take-nya cuma sejam, Kak. Anjir. Dari 6 jam ngumpul tuh paling take-nya cuma sejam sampai 2 jam kalau udah disiapin ya. Jadi sisanya ya pemanasan sama listing dan brainstorm gitu. Ada produser nggak sih kalian? Nggak ada ya? Apa kalian aja bertiga nih? Ya, jadi kita punya, udah ada timnya. Anjay. Jadi ada, so bener kata gue. Tapi nggak apa itu lebih terstruktur jadinya. Iya, karena biar aku pernah dengar kalau misalnya pengen jalan cepet, kamu jalan sendiri. Tapi kalau kamu pengen jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Anjir, keren. Mantep. Asik. Bukan dari gue itu quotes-nya, dari keren. internet. Gue baru denger, tapi keren. Kalau kamu mau jalan Cepet. cepat, jalanlah sendiri. Kalau abis itu? Kalau pengen jalan jauh, jalannya rame-rame, jalannya bareng-bareng. Gitu. Keren. Jadi biar ya hopefully semoga aja bisa ngonten terus dan juga bisa berkarya. Tapi bener lah. Biar bisa
produktif, Iya. lebih lama. Jadi kita memutuskan tuh kayak satu-satuin tim yuk gitu. Jadi ada business manager, ada tim sosmed juga, sama ada contact person gitu. Anjas. Jadi ya sama ya gitu deh. Ya itu timnya. Jadi apa ya namanya tuh sosmed, tim sosmed. Tim sosmed. Iya, tim sosmed. Seru gitu. banget anjir. Akhir-akhir ini lagi ada project apa nih yang gede bertiga nih? Kita bertiga Yang belum lo upload atau akan coming soon, yang coming soon. Aduh, gue gak tahu sih gue boleh ngomongin apa enggak, tapi pengen banget sih, ini kepengenan aja ya, kepengenan banget. Kalian bertiga nih, kepengenan Kita kalian bertiga, kita pengen banget ngadain acara offline gitu, Kak. Maksudnya kan kalau... Meet and greet? Ya Allah, meet and greet. Siapa gue Taylor Swift gue? Kagak, tapi kan yang lebih gampang orang tahu kan meet and greet. Ya, atau bisa jadi kita misalnya collab sama sesuatu untuk buka kelas apa. Kan Wish, sekarang kan iya. zaman yang bikin kue, Iya. terus gambar Iya. gitu kan, kayak pengen banget bikin acara-acara offline karena kalau misalnya dilihat di komen gitu apa namanya komen-komen kita dari yang suka nonton gitu tuh pada kocak-kocak juga gitu, kayak ih pengen ketemu dah gua kayak nih yang komen kok pada lucu-lucu juga ya gitu, jadi kita pengen ketemu juga Kak gitu. Sehingga ya Allah semoga tahun ini bisa ya kita bikin acara offline, bisa ketemu sama teman-teman yang biasa suka komen gitu karena pada kocak-kocak juga. Netizen sekarang tuh bacotnya jago-jago Parah aja. sih, parah. Gue termasuk orang yang suka balesin komen. Walaupun itu ada 100, Lu balesin semua Kak? gue balesin. Hebat lu. Jadi kan kelihatan sama orang, anjing banyak banget komennya, padahal gue juga bales. Oh iya kan, dikali 2 sama lu kan? Iya, bukan 200 itu orang komen. Iya. Tapi seru nanggepin orang-orang kayak gitu. Seru banget. Kadang emosi, kadang juga, nih anjing emang. Iya Terus kan? tiba-tiba, bang, maafin bang, gue cuma mau ngobrol sama lu. Pernah kayak gitu? Oh. Iya, nggak apa-apa. Gue kan jadinya Iya, dulu iya. kan secara gue cancer, jadi perasa. Oh perasa ya Wak? Iya. Terus kayak apapun kesalahan kamu yang kamu buat di 5 tahun lalu pun aku masih inget. Nah, Pokoknya nggak nyenggol orang lain selain gue dah. ya. Jadi ya udah. Tapi lucu-lucu banget asli. Maksudnya, tapi kalau gue sih komen-komen tuh lucu-lucu banget Kak. Kayak, ini. Apa yang paling lo inget apa? Gue lagi inget, yang lagi gue inget ya sekarang. Kayak misalnya kita lagi konten nih. Terus abis itu misalnya kita abis dapet endorse make up gitu kan. Ya kan mau gak mau kita bertiga semuanya pakai kan make upnya. Terus pas kita upload kontennya, komennya tuh yang kayak, ih seru banget, shade foundationnya pada sama, Raya Andre Pila. Ini kayak gitu-gitu lucu banget kan menurut gue, kayak lip tintnya apa sih? Ini lip tintnya sharing ya, semua bibirnya pada merah-merah banget. Menurut gue itu lucu Padahal banget. iya, padahal Padahal iya. Tapi kan itu sebelumnya kita bisa take endorse ya, yang mesti dipakai gitu. Jadi kayak Oh dia ibaratnya dia ngecengin kali iya ya? dia ngecengin gitu, lucu banget sih ini bertiga Raya Andre Pila pada sharing lip tint gitu. Wah gue ngakak banget sih kayak gitu-gitu. Rai, gue balik lagi ke siaran nih. Ya. Lo pernah nih di konten lo sering ngasih tips buat orang belajar, apa namanya, jadi penyiar. Ajarin gua gimana pemanasannya itu. Iya. Sama apa namanya, ngeluarin suara dari perut. Oke. Tadi gue tuh baru nyampe sini, sama produser bilang, nanti lo minta ajarin suara perut. Iya Allah. Emang suara perut gimana? Itu gelege. Itu gelegean dong. Gimana lagi? Jadi kalau pemanasan sebenarnya itu basically kayak lu menyiapkan otot-otot muka lu sampai otot-otot yang diperlukan untuk lu bicara gitu, Oke. supaya gak banyak, Nggak kaku, kaku. lebih memudahkan lo kayak gitu, sehingga kalau siaran jadinya lebih nggak belibet gitu. Yeah. Nah, terus abis itu kalau misalnya soal suara perut itu sebenarnya lebih ke teknik olah vokalnya, sehingga output dari suara yang lo keluarkan itu lebih Berat. radio friendly, lebih enak di kuping pendengar lo. Oh gitu. Gitu, makanya kan stereotipnya kalau penyiar radio suaranya enak banget ya kayak penyiar radio ya, karena memang kita di train dan di hire tuh supaya lo tuh suaranya enak untuk didengerin sama pendengar lo gitu. Iya. Makanya suara yang outputnya bagus itu adalah yang lo ngambil nafasnya tuh dari perut. Sat gitu. Gimana caranya? Jadi pemanasan dulu ya. Coba. Pemanasan dulu ya. Jadi Ini kalau lo
selalu lo lakuin kalau lo baru nyampe di studio? Oke, kalau baru nyampe di studio ataupun gue nge-MC, biasanya gue udah quick aja. Oke. Biasanya ada yang namanya motorboat tuh lu Oke, itu selama berapa menit? biasa semenit lah. Motorboat. Motorboat. Iya, itu motorboat. Nah, satu lagi adalah lemon face dan juga lion face. Lemon, lion. Lemon Oke. dan lion. Lion tuh kayak lu mengaum seperti singa. Ya gitu. Gitu. Iya, Tapi benar. lu tetap mangap. Iya banget. Terus kecut kayak makan lemon. Kecut. Nah gitu. Nah catatannya nggak usah takut jelek karena Karena biar bagus, biar lepas otot-ototnya. Yoi, bener. Gak usah takut Bener, jelek, bener. udah santai. Gitu. Nah iya. Gua suka Nah, itu dicengin. kayak stretching gitu loh. Kayak jadi bikin stretching. Itu setiap kali lo mau mulai siaran kayak gitu? Iya, Mulai siaran, nge-MC gitu-gitu? Biasanya gue cuman kayak gitu. Itu yang sama suara perut gimana? Best. Yang suara Nah perut, itu pemanasan. Oke. Udah otot-otot kita udah ke stretch kan? itu paling ya 10-15 menit lah ya? Kelamaan, 5 menit aja kelamaan. cukup. Oh, 5 5 menit menit. cukup. Udah stretch nih, udah renggang kan otot-otot. Nah, pemanasan dengan perut, pertama kita belajar ngambil nafas dari perut. Oke, ini buat anak-anak padus Gitu? atau weh. Nah, pegang perut, terus pas tarik nafas, yang naik tuh bukan pundak, jadi bukan, Oke. tapi yang ngembung tuh perut. Jadi, Oh iya, lo ngedutin perut ya? jadi lu masuk Gue belum napas udah gendut. sama gue juga. Jadi lu masukin udara, terus begitu udara masuk yang ngembung perutnya. Iya. Dadanya nggak naik. Ini nggak gini. Tuh, udah gendut jadi gue gak bisa maju lagi. Gak bisa maju lagi aja. Jadi, iya. Nah itu pundaknya nggak naik. Itu naik. Jadi fokusnya lu Perut aja. bayanginnya di otak lu udara masuk ke dalam perut, perutnya ngembung, terus begitu lu exhale, lu keluarin, perutnya ngempes. Ininya pundaknya stay, dadanya stay. Gak bisa lagi gue. Gitu. Pokoknya lu ngambil nafas dari perut. Nah, kenapa ngambil nafas dari perut? Karena nafas lu akan lebih panjang. Oke. Karena ini gue dapetin infonya dari Kemal Speaking Camp, yaitu penyiar gue Kemal Mokhtar, senior di Gen FM. Dia memberikan info di kelasnya kalau lu ngambil nafas dari diafragma itu akan membantu lu untuk mendapatkan 30% udara yang lebih banyak. Sehingga nafas lu lebih panjang. Kalau nafas pakai perut gitu. Mungkin anak paskib juga pada tahu ya kayak teriaknya pakai suara perut gitu. Karena woi. Iya, begitu. Tapi lo nyadar gak suara gue rada kayak Tapi serak gitu? iya nyadar lah. Emang Tapi lu udah khas. Khas ya? Khas loh. Tapi ini adalah salah satu trigger gue jadi pemalu zaman dulu. Lu serak dari dulu? Dari kecil. Gue kira karena nikotin. Hah? Tidak. Oh tidak. Dari TK tidak ngerokok. Gue tuh nanya sempet sama nyokap gue. Iya. Bu, kok suara aku begini? Padahal gue tuh dengeran biasa aja. Ternyata orang yang denger itu kayak, kecil banget suara lu. Kecil banget suara lu. Kayak lagi di dalam radio gitu-gitu deh pokoknya kan. Ternyata gue tanya sama nyokap gue itu, kamu itu kan ada pita suara. Iya. Nyokap gue bilang pita suara orang yang biasa itu kayaknya itu tebel. Oke. Gua dapetnya tipis dari Allah. Cuman kata nyokap gua, jangan jadi pesimis. Itu malah jadi pembeda buat Ciri kamu. khas. Jadi Iya ciri lagi. khas. Gue ngerasa lu ciri khas aja. Sama gue bener-bener gue pikir karena emang nikotin aja. Jadi Padahal suara gua lu nggak ngerokok banget anaknya. TK kan wah masa ngerokok TK? Pulang sekolah pulang TK Iya, ngerokok. pulang TK, mama bentar aku asem gitu. Tapi gue di TK Iya kan? gue ngerasain rokok om gua yang puntung pusing. Terus gua diem gitu. Kamu kenapa mas? Enggak, pusing. Karena nggak mau ngasih tahu lu bisa nyobain Harus rokok ngerokok kan? dimarahin. Nggak mungkin anjir. Iya. Tapi si olahraga tadi kayaknya bisa kebantu Iya. banget di semua lini lo soal ngobrol gitu-gitu Betul, ya. betul. Dan kalau tadi kan ambil nafas, nah sekarang ambil suaranya nih. Nah. Lo ambil suara dari perut.
caranya lo ambil nafas dulu, terus taruh perut lo kembung, terus lo keluarin tapi pakai suara. Jadi gini. Bentar. 1, 2, gue ngeder gue. 1, 2, 3. Suaranya akan lebih bulat. Jadi lebih bulat. Keren banget anjing. Gitu. Gue Ini ya. mah suara ngomong gue biasa. Gue ya. Tapi kalau siaran, suaranya jadi lebih bulat. Keren ini. Karena ada perbedaan nanti lama-lama suaranya kayak jadi soft. Jadi lebih soft gitu. Kayak gitu. Jadi iya. makin lama suaranya makin bulat gitu. Gue coba ya. Yeah. Ini nggak boleh naik. Jangan. Nah, kalau ini asam lambung. Kalau itu asam lambung. Gue belum dapet tekniknya aja. Gitu, jadi latihannya pertama nafas dulu. Terus lama-lama keluar pakai suara. Suara ya. Gitu. Makin bulat ya lama-lama deh. Iya. Sama gue diajarin juga katanya kalau lu misalnya mau ngomong, lu jangan terlalu banyak, sebenarnya jangan terlalu itu sebenarnya nggak bagus katanya. Kata Patra Gumala, dulu dia dosen gue loh. Wah. Dosen olah suara di UI. Nah, gue kalau nggak kayak gitu, suaranya jadi seraknya itu kayak bener orang batuk. Padahal tuh gue cuma mau memperbaiki. Sama aja kan? Kok bisa sih? Jadi kayak, jadi gue ngerasa tuh kayak si tenggorokannya tuh udah plong gitu loh. Padahal bagusnya sebenarnya minum air putih aja. Kalau jeruk sama kecap? Nah, Kalau- lebih bagus ini, Wak, kencur. Oh. Jadi penyanyi-penyanyi sekarang banyak yang sharing juga kayak Yura Yunita sama Marion Jola suka nyemilin kencur kan. Nah, Nyemilin kencur. buahnya? Iya, lukunya. Jadi lu potong kecil-kecil lukunya. Itu bikin suara jadi lebih plong. Kalau Oke. dibanding jeruk Jeruk purut? nip. Seram bilang, Mak. Alias serem. Dibanding jeruk nipis sama kecap mendingan kencur kalau gue. Itu works juga kalau gue mau MC atau live 2 jam gitu kan ngomong Live TikTok ya? live e-commerce. Sedih. 2 jam gitu gue mendingan kencur gue. Gitu. Tadi Raya udah ngajarin gue soal olah pernapasan dan olah Vokal. Sekarang gue mau nge-spill lu. Takut. Nge-spill lu opening ala radio. Spill. Kalau gue tadi kan udah ketahuan banget Coki Sitohang kan. Indra Lambang kan kalau. Iya, Indra Herlambang. Iya. Tapi jujur nama gue Herlambang. Oh iya. Ya Allah. Nama gue Herlambang. Iya bener. KTP Amerika gue mana? KTP Amerika. Ya KTP Amerika. Waktu lu jadi imigran gelap pun. Gua challenge. Coba. Oke. 1, 2, 3. Spill at Invipop di YouTube-nya Invipop setiap Rabu, Jumat, dan Minggu. Selamat datang Sobat Invipop, apa kabar? Kita bakal ngobrol-ngobrol hari ini sama narasumber yang asik banget. Yang dimana lo sering ngeliat mukanya di FYP lo. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, gue pengen puterin satu lagu dulu nih untuk menjadi pembuka di Spill at Invipop kita hari ini. Lagunya adalah New Jeans, OMG. Anjir. Ya opening kan ceritanya opening gitu. Benar. Mantap. Itu Jadi radio banget. singkat aja. Radio banget itu. Iya. Gue pernah denger kan kalau di radio itu suka ada yang bahasa Inggris kayak Gen FM tuh 98 98,7. 98.7 Oh, Gen FM. oke. Nah, gue pernah denger itu emang lu bikin sendiri di studio atau lu beli di luar negeri gitu pakai apa sih? Bener gak sih? Oke. Nah, jadi kalau ngomongin soal bahasa Inggris, nggak semua station karena Oke. radio gue sendiri itu kan muternya kayak 80% musik Indonesia kan. Jadi lebih banyak lagu Indonesianya gitu. Jadi memang pendengar kita tuh adalah pendengar yang lebih suka nyanyi lagu Indonesia. Sehingga penyiarnya ngomongnya bahasa Indonesia. Terus nggak Oke. terlalu banyak bahas-bahas musisi-musisi luar negeri, itu biasa aja kayak gitu. Ya ada kok, tapi porsinya nggak sebanyak di musik-musik Indonesia. Jadi kalau misal kayak sweeper atau bumper yang Oke. menggunakan bahasa Inggris, Gen FM tidak menggunakannya. Tapi untuk apakah beli dari luar ya bisa jadi. Beli kayak Rekaman gitu ya? Iya, rekaman kayak gitu dan itu udah ada bankingnya biasanya setiap radio gitu. Kayak gitu. Iya.
Udah kita tinggal ambil dari si bank sound effect, bank bumper, bank sweeper gitu. Keren. Seperti itu. Oh. Raya, ini itu apa? Gua mau apa? Apa itu? Lu bikin podcast kan? Udah pernah. Revita. Pernah tapi belum nggak lanjut. Oh, nggak lanjut. Nggak Itu lanjut. sama siapa? Andre. Oh, kenapa nggak lanjut? Jadi di tahun 2021 bikin podcast sama Andre berdua, Rempita, terus Itu pasti, ngomonginnya yang laki banget kan? rempong-rempong ya. Nah ya sebenarnya Rempita udah pasti dong seputar otomotif. Jauh kan? Udah pasti dong seputar bola, ya kan? Kenapa? Terus? Jadi berdua sama Andre, kita sebenarnya udah nyoba sampai kayak 50 episode gitu. Lumayan lu 50. Lumayan ya, Mak. Cuman belum adin iklannya. Jadi kayak kita coba pakai hal lain yuk gitu. Tapi maksudnya lepas dari itu kita seneng banget. Cuman buat bikin podcast kayaknya mungkin waktu itu kita belum nemu aja untuk make it. Kliknya ya. Kliknya mah udah. Kliknya udah. Pendengarnya juga cukup loyal walaupun Oke. bisa dihitung jari tapi Oke. cukup loyal Kak. Gitu dan mereka tuh inget gitu loh. Maksudnya yang bikin aku terharu sampai Raya Andre Pila sekarang pun udah bertahun-tahun kita udah setahun 2 tahun kita nggak ngupload episode baru, yang nonton Raya Andre Pila tuh masih suka komen, ih ini ceritanya kayak di podcast Rempita ya Kak, Iya. gitu. Jadi sangat kita benar-benar ngerasa appreciated gitu sama yang denger karena mereka benar-benar inget cerita kita dan bahkan beberapa kali nagih upload episode baru dong. Tapi setelah kita review-review gitu ya Kak, mungkin banyak hal yang bisa kita coba yang fokusnya lebih full attention sehingga juga lebih works gitu. Nah, mungkin saat itu kita belum mengerti banget industri how podcast industry works gitu sehingga kok kagak ada iklannya emang ya. Ya udah kita Mengharamkan ya. TikTokan deh gitu. TikTok lebih cepat ya. Lebih ramah creator Oh iya. gitu. Iya. Mungkin bukan bisa nggak juga bisa dibilang kayak jadi tiktokers gampang atau jadi tiktokers tuh instan, enggak. Tapi bisa dibilang platform ini tuh platform TikTok tuh ramah buat creator gitu. Jadi kalau buat lu pengen mulai ngonten, TikTok tuh cukup ramah banget buat creator-creator baru Iya, gitu. betul. Ya kan? Semua orang bisa jadi tiktokers lah ibaratnya gitu ya. Bisa banget. Iya. Gitu, jadi nggak lanjut kenapa ya itu sih alasannya. Tapi pas ngawalin podcast itu, lu rada bingung gak sih lu mau ngomongin apa? Atau lu malah udah yuk langsung bikin podcast aja, kita udah tahu mau ngomongin apa gitu loh. Kan biasanya orang yang sering gue denger itu kayak, gue punya satu circle anak nongkrong yang sering ngobrol, bikin podcast aja. Itu apakah emang semudah itu atau gak semudah itu nyet gitu loh? Udah pasti nggak semudah itu, by Anggi Marito. Tak semudah itu, tak segampang itu by Anggi Marito ya, udah pasti. Apakah bingung mau ngomongin apa? Di episode-episode udah kayak 30 ke atas itu udah cukup challenging untuk nyari topiknya. Tapi mungkin ini akan lebih relevan untuk podcaster yang udah 200 episode. Nah itu kan berarti kan lo gimana lagi cuy brainstormingnya. Iya sih kayak apalagi yang mau dibahas ya. Apalagi yang mau dibahas dan lo menjadi keren banget dan lo hebat banget ketika lo selalu ada yang bisa lo sampaikan, bisa lo ceritakan ketika lo udah banyak banget episodenya. Nah, waktu itu kan gue masih 40 sampai 50 episode. Jadi challenge-nya belum begitu berasa deh untuk dari segi kebingungan. Lo masih ada list tema yang akan dibahas soalnya ya? Iya, kalaupun kayak udah mulai mentok-mentok kita cari formula baru gitu. Begini deh, nggak harus ceritain nostalgia, kita bahas topik ini juga bisa. Terus bisa ini gitu. Jadi ya cukup bisa diatasi lah untuk mencari topik itu. Next-nya mau ada apa nih Ray? Next-nya Apa yang akan muncul? yang gue pengen kali ya, bisa Boleh. dibilang yang gue pengen gitu. Next-nya karena sekarang lagi fokus sama Raya Andre Pila banget gitu, gue tuh pengen banget bisa lebih. Ini gue ngomong di sini biar jadi pengingat buat gue ya. Biar Kasih backsound sedih ntar. gue pengen banget Kak lebih bisa konsisten juga di akun gue sendiri karena sekarang attention-nya lagi ke Raya Andre Pila banget gitu. Gue pengennya akun gue sendiri juga Tapi nggak menutup kemungkinan lo jadi kayak apa gue
gitu, enggak kan? Enggak Maksudnya lah. ya udah. Kalau gua bisa punya 2 account yang berjalan secara bersamaan, kenapa enggak? betul sekali. Cuman saat ini di konten yang bertiga malah lebih sering ya gitu ya. Iya, lagi seru-serunya Iya. gitu, lagi seru-serunya ngegodok Ina itu gitu. Semoga aja di account aku sendiri yang @resabrina itu terus membuat hal-hal baru juga gitu, terus produktif juga gitu. Pengennya sih kayak gitu sih, nextnya ke depan. Dan ya kalau siaran sih pengen. Dan selalu pengen jadi terus bintang siaran. film ya. Ya Allah, amin, amin. Gue juga Cameo. mau deh kalau gitu, gue juga Cameo, mau. dari kami dulu gitu kan, Mak. Boleh. Iya gitu sih. Makasih loh Kak Bayu loh. Indra Birowol tau? Tahu dong? Dia dulu sebelum jadi bintang film, dia jadi boom mic-nya AADC atau Jaji Joni gitu. Oh. Dia jadi dulu timnya. Terus mungkin ya diajak casting atau apa gitu, dia masuk gitu. Dan